Selamat siang, salam sejahtera. Saya Aloysius Tomiartono langsung dari studio kelompok 4 akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam berita terkini, komunikasi dan perilaku konsumen. Komunikasi merupakan transmisi dari pesan pengirim ke penerima melalui media. Komunikasi dapat berupa pribadi atau interpersonal. Dan komunikasi merupakan pesan yang dikirimkan perusahaan melalui pemasaran departemen mereka. Pesan tersebut biasanya audiens yang spesifik atau beberapa penonton bahwa organisasi sedang mencoba untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau membujuk. Baik, kali ini saya sudah terhubung dengan 7 rekan saya yang akan melaporkan dan menjelaskan secara langsung terkait komunikasi dan perilaku konsumen. Kali ini saya sudah terhubung dengan rekan Cindy yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Aloysius Tomiartono langsung dari studio kelompok 4 akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam berita terkini, komunikasi dan perilaku konsumen. Komunikasi merupakan transmisi dari pesan pengirim ke penerima melalui media. Komunikasi dapat berupa pribadi atau interpersonal. Dan komunikasi merupakan pesan yang dikirimkan perusahaan melalui pemasaran departemen mereka. Pesan tersebut biasanya audiens yang spesifik atau beberapa penonton bahwa organisasi sedang mencoba untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau membujuk. Baik, kali ini saya sudah terhubung dengan 7 rekan saya yang akan melaporkan dan menjelaskan secara langsung terkait komunikasi dan perilaku konsumen. Kali ini saya sudah terhubung dengan rekan Cindy yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih kepada saudara Tommy. Saya, Cindy Alsana Borenggolan, akan melaporkan tentang proses komunikasi. Untuk memahami elemen dan persuasif kemampuan berkomunikasi, komunikasi pun bisa bersifat impersonal atau interpersonal dalam pemasaran. Sumber dari impersonal adalah pesan yang dikirimkan melalui departemen, komunikasi interpersonal, dan komunikasi impersonal. Pengaruh dari sumber-sumber interpersonal dapat memiliki efek yang sangat besar pada konsumen berbelanja, dan objektivitasnya dari pengirim komunikasi bisa sangat besar dibandingkan dengan komunikasi impersonal masuk media massa. Keuntungan utamanya adalah kemampuan mereka dalam mendapatkan umpan balik dan terus mengubah pesan-pesan mereka melalui isyarat lisan maupun nonverbal. Dalam istilah perilaku konsumen, pengirim pesan dapat menjadi pemasaran transmisi. Selain pengertian komunikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam komunikasi ini juga terdapat dalam proses atau unsur komunikasi yang terlibat di dalamnya, yaitu pengirim pesan, medium atau saluran pesan, dan penerima pesan. Yang di dalamnya adalah konsumen. Selain itu, paling penting adalah proses umpan balik atau feedback. Nah, salah satunya apa sih pengirim pesan itu? Nah, proses awal komunikasi selalu berasal dari pihak yang berkepentingan untuk membangun komunikasi. Komunikasi ini bisa dilakukan secara perorangan baik oleh produsen maupun konsumen dan bisa juga melalui sebuah organisasi perusahaan. Nah, yang kedua, penerima pesan. Dalam bisnis, sasaran utama pemasaran adalah konsumen. Aliran komunikasi yang disalurkan dari pengirim pesan atau produsen ke konsumen harus dibangun secara rasional dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, apa sih medium itu? Dalam saluran komunikasi, salah satu unsur penting dalam membangun komunikasi bisnis adalah ketepatan penggunaan saluran komunikasi. Ketepatan pemanfaatan saluran komunikasi ini adalah sejauh mana saluran yang digunakan untuk efektivitas bagi konsumen atau penerima pesan dan juga di sisi lainnya, tapi tetap efisiensi dari aspek biaya. Nah, yang keempat yaitu pesan. Dalam dunia komunikasi dikenal beberapa jenis pesan, yaitu pesan verbal atau pesan nonverbal. Nah, apa sih pesan verbal itu?
Kali ini saya Pesan sudah verbal terhubung itu adalah dengan rekan pesan yang Liga disampaikan dengan akan wicara langsung menjelaskan kepada pihak penerima langsung pesan atau terkait konsumen, perilaku tidak melalui media. komunikasi Nah, dan kalau konsumen pesanan seorang verbal itu psikologis langsung pesan yang dari disampaikan studio. secara tidak langsung Silakan kepada kepada pihak rekan Liga. penerima pesan atau konsumen. Nah, yang ketiga itu bisa kombinasi. Kombinasi pesan itu antara pesan verbal dan verbal. Karena ketika menjual sebuah produk ke produsen tidak hanya menggunakan media non verbal seperti media televisi, tetapi juga melalui media verbal, yaitu pembicaraan langsung dengan konsumen. Nah, yang kelima itu umpan balik atau feedback. Apa sih umpan balik atau feedback itu? Umpan balik dari proses penyampaian pesan merupakan isyarat apakah proses pesan itu telah sampai secara sukses atau belum. Dalam menyampaikan pesanan iklan atau gagasan yang menyimpangkan, perhatian dapat mempengaruhi penerimaan suatu promosi strategi para pemasar. Menanggulangi iklan beberapa kali ini dan menggunakan ilustrasi dan saling teks untuk memadaskan ground point yang sama untuk mencapai lebih banyak redundansi iklan dan banyak pemasaran yang ditetapkan. Pesan-pesan mereka seperti video, game, bioskop, bahkan toilet umum menggunakan kontras untuk menerobos kebisingan psikologis dan kecewaan iklan untuk menarik perhatian konsumen. Dengan teknologi komunikasi akan melalui perubahan terbesar sejak pengembangan bahasa dan tulisan, media tradisional sedang integrasi ke dalam atau digantikan oleh media baru. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Liga bahwa sama sepertinya statistik telepon dapat merusak sebuah percakapan. Kebisingan psikologis dalam bentuk bersaing dalam menyampaikan pesan iklan atau gagasan yang menyimpangkan perhatian dapat mempengaruhi penerimaan suara. Kali ini saya sudah terhubung dengan rekan Putri yang akan menjelaskan langsung terkait langkah efektivitas pesan langsung dari lokasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Tommy atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya Putri Andriani akan melanjutkan laporan ini, yaitu tentang langkah efektivitas pesan. Langkah efektivitas pesan. Komunikasi pemasaran biasanya dirancang untuk membujuk penonton untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Misalnya untuk membeli merek atau produk yang spesifik. Oleh karena itu, pengirim harus mendapatkan umpan balik. Komunikasi adalah komponen penting antara komunitas pribadi dan impersonal karena memungkinkan pengirim untuk memperkuat atau mengubah pesan dan memastikan dipahami dengan cara yang dimaksud. Dibandingkan dengan komunikasi non-pribadi dalam media massa, keuntungan utama interpersonal komunikasi adalah kemampuan untuk mendapatkan umpan balik langsung melalui isyarat lisan maupun nonverbal. Efektivitas pesan terhadap konsumen menunjukkan bahwa satu, efektivitas penyampaian pesan berhubungan dengan isi pesan itu sendiri. 2. Penyampai pesan bersinergi positif dengan jenis produk atau jasa yang dipromosikan. 3. Penyampai pesan memiliki karakteristik demografi seperti usia, kelas sosial, dan etnis dengan target pasar yang dituju. 4. Produsen menggunakan jasa selebriti untuk mengiklankan atau mempromosikan produk mereka harus dengan kata-kata atau kalimat yang tepat, efektif, dan efisien yang disampaikan, atau lebih sering juga disebut dengan endorse. 5. Kredibilitas penyampai pesan yang kuat bagi target pasar yang dituju diharapkan memiliki pengaruh bagi target pasar untuk menilai kinerja perusahaan atau merek produk. Terdapat dua macam kredibilitas, yaitu 1. Kredibilitas sumber informal. Informasi yang diperoleh dari sumber informal seperti tema, keluarga, rekan kerja, tetangga, dan sebagainya yang memiliki kedekatan berhubungan akan lebih dipercaya konsumen sebagai penerima informasi. 2. Kredibilitas penyampaian pesan. Penyampaian pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi.
Untuk menyampaikan informasi atau pesan perusahaan harus melakukan promosi seperti iklan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, dan publisitas. Dalam hasil riset kredibilitas pesan melalui pengecer dan media, diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Pembangunan komunikasi sangat membutuhkan kualitas dan kredibilitas pesan yang disampaikan kepada konsumen. 2. Kredibilitas media sebagai penyampai pesan juga sangat penting untuk mencitrakan isi pesan dengan mengiklankan atau mempromosikan produk yang berkinerja atau berkualitas tinggi dan baik. 3. Pengalaman konsumen dengan pengecer atau pemasar di masa lalu akan berdampak pada kredibilitas pesan yang disampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya Kurang adalah lebihnya mohon maaf. merancang Terima komunikasi kasih. yang efektif. Untuk merancang komunikasi yang efektif, pihak sponsor atau bisa individual, organisasi, profit dan non-profit terlebih dahulu harus menetapkan apa yang menjadi tujuan komunikasi. Kemudian memilih audiens yang dituju yang cocok dengan pesan yang akan disampaikan. Untuk memilih media yang tepat bisa dilakukan dengan efisien dan efektif untuk menjangkau audiens yang dituju. Langkah-langkah untuk mendesain komunikasi pemasaran yang efektif menurut Kotler tahun 2006 adalah menentukan audiens sasaran, menentukan tujuan komunikasi, menentukan strategi komunikasi, dan merancang pesan. Berikut macam-macam strategi. 1. Strategi komunikasi. Model komunikasi yang paling efektif yakni model kognitif, merupakan paradigma berpikir yang merefleksikan keterhubungan faktor kunci kognisi manusia, persuasi, persepsi, pengalaman, dan memori manusia akan bekerja dengan baik. Pesan iklan pada model kognitif ini merefleksikan perilaku pembelian konsumen. Yang kedua adalah strategi media. Strategi media adalah komponen penting dari perencanaan komunikasi. Media merupakan tempat di mana iklan akan disajikan. Iklan dibaca, dipandang, atau didengar oleh masing-masing audiens yang dituju melalui media penggunaan tertentu. Yang ketiga adalah strategi pesan. Pesan bisa berupa ide, atribut, citra, atau informasi lain. Pengirim pesan diharapkan untuk disampaikan kepada audiens yang dituju. Pengirim pesan harus merancang strategi pesan melalui kata-kata atau gambar yang diharapkan diinterpretasikan audiensnya dengan tepat dan akurat. Yang selanjutnya adalah beberapa cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen. Ada 6 yang harus kita perhatikan dalam perkomunikasian pesan kepada calon pelanggan agar persepsi mereka dapat cepat terbentuk, yaitu 1. Buat pesan sesederhana mungkin. 2. Fokuskan pada gaya hidup mereka. 3. Tekankan pada nilai yang ditawarkan. 4. Ceritakan pengalaman orang lain. 5. Gunakan kalimat yang menyentuh emosi. 6. Terus lakukan komunikasi. Berikut laporan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sudah terhubung dengan rekan Krisna yang akan menjelaskan langsung terkait perbandingan iklan. Terima kasih kepada Saudara Tommy. Saya akan melanjutkan laporan dari Saudari Putri yang berjudul Perbandingan iklan yang membantu meningkatkan merek pesaing dengan mengorbankan merek yang diiklankan. Iklan aktif. Iklan aktif memberikan dampak positif pada sikap bermerek, membeli niat dan membeli barang sungguhan. Antara konsumen yang lebih canggih, iklan perbandingan memperoleh tingkat promosisan kuantitatif yang lebih tinggi dan lebih baik. Iklan non-komparatif. Untuk beberapa produk melaporkan bahwa unsur-unsur negatif dalam sebuah iklan turut menyebabkan eksklusivitas selama mereka dipercaya atau diimbangi oleh beberapa elemen. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan Krisna yang sudah melaporkan langsung dari lokasi. Baik, kali ini kita beralih ke rekan Delila yang akan menjelaskan langsung terkait sumber pesan.
Silakan kepada rekan Delila. Baik, terima kasih. Saya Dela Melina akan melanjutkan laporan dari rekan Krisna. Sumber pesan. Pengirim harus mengkodekan pesan dengan sedemikian rupa sehingga maknanya diinterpretasikan oleh penonton yang ditargetkan dengan cara yang tepat. Pemasaran mengkodekan pesan dengan menggunakan kata, gambar, simbol, juru bicara, dan saluran khusus dari penerima pesan akan membacakan sendiri. Pesan menggambarkan gambar seringkali lebih efektif daripada pesan dengan teks. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan kebingungan pesan yang tergantung pada sikap dan Baik, karakteristik terkait dengan sumber serta pesan, produknya. kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber pesan atau pesan. Dalam dunia komunikasi dikenal beberapa jenis pesan, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Pesan verbal yaitu pesan yang disampaikan dengan wicara kepada pihak pengirim pesan atau konsumen tidak melalui media. Pesan nonverbal yaitu pesan yang disampaikan secara tidak langsung kepada pihak penerima pesan atau konsumen. Kombinasi pesan antara pesan verbal dan nonverbal ketika menjual sebuah produk, produsen tidak hanya menggunakan media nonverbal seperti televisi, juga media verbal yaitu berbicara langsung dengan konsumen. Umpan balik. Umpan balik dari proses penyampaian pesan merupakan isyarat apakah proses pesan itu telah sampai secara sukses atau belum. Terima kasih. Kredibilitas penyampaian pesan. Penyampaian pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Untuk penyampaian informasi atau pesan, perusahaan harus melakukan promosi seperti iklan, penjualan, perseorangan, promosi penjualan, dan publisitas. Selanjutnya yaitu masih mengenai pesan, yaitu sumber pesan atau pengambilan inisiatif. Penjelasan pesan harus mengetahui siapa target penerima pesan tersebut, karakteristik, usia, atau pendidikan, tingkat kematangannya, pengetahuan atau pengalaman, dan sebagainya. Terima kasih kepada rekan Delila yang telah melaporkan langsung dari lokasi terkait sumber pesan. Kali ini kita beralih ke rekan Nersi yang akan menjelaskan langsung dari lokasi terkait iklan sensual di media cetak. Dipersilahkan kepada rekan Nersi. Saya Florentina Nersi akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan pembahasan komunikasi dan perilaku konsumen media tradisional. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu media tradisional. Media tradisional adalah suatu bentuk media lokal dalam suatu komunitas budaya. Keberadaan media ini sudah lama dimanfaatkan oleh komunitas budaya tersebut untuk menjalin interaksi dan komunikasi di antara anggota komunitas itu sebelum kehadiran media massa modern. Lalu selanjutnya pengiklanan. Ada banyak iklan sensual di media cetak, gelombang udara, dan online. Pengiklanan telah menjurus perhatian dengan ketelanjangan dan seks dan promosi. Pesan-pesan seringkali mencakup banyak hal yang terang-terangan dan tidak tegas. Gambar sensual yang jauh melampaui tradisional. Kategori produk, mode, dan aroma ke dalam tersebut, kategori sebagai sampo, bir, mobil, dan layanan perjalanan, dan banyak lainnya. Di internet, pemasaran menggunakan daya tarik sensual seperti ini sangat inovatif dan lebih berani daripada yang ada di majalah dan TV. Sebagai contoh, video keselamatan Selandia Baru di YouTube VEA. Menyewa kru pesawat yang telanjang kecuali tubuh cat di guru seragam, termasuk dasi pada pria dan syal pada wanita japos.
online pengecer menggunakan kombinasi ketelanjangan dan teknologi dalam kampanyenya. Iklan menampilkan naked models di New York City dan satu iklan menampilkan telanjang wanita mengendarai Vespa. Sekian presentasi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan Nersi yang sudah melaporkan secara detail terkait iklan sensual di media cetak. Kali ini saya sudah terhubung dengan rekan Nur Aini yang akan merangkum dan menyimpulkan seluruh pembahasan terkait komunikasi dan perilaku konsumen. Silakan kepada rekan Nur Aini. Baiklah, terima kasih kepada Tommy yang sudah memberikan saya kesempatan agar dapat menjelaskan pembahasan mata kuliah ini. Komunikasi adalah pesan dari pengirim pada penerima melalui jangkauan atau saluran medium. Adapun tujuan komunikasi untuk memberi pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan mengubah sikap serta mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Dan ada 4 komponen dasar. Yang pertama adalah pengirim, yang kedua adalah penerima, yang ketiga adalah medium, dan yang keempat adalah pesan. Pengirim mengkodekan pesan mereka dengan menggunakan kata, gambar, simbol, juru bicara, dan persuasif naik banding. Komunikasi juga bisa bersifat pribadi ataupun interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari pesan yang dikirimkan perusahaan melalui departemen pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara 2 orang atau lebih. Sedangkan komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu, dari proses, simbolik, dan dari pesan-pesan. Adapun tujuan pembelajaran untuk memahami efek kemampuan dan keterbatasan dari tokoh periklanan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bandingan informasi adalah sangat efektif dalam situasi keterlibatan yang tinggi. Dalam sebuah iklan turut menyebabkan adanya iklan negatif dan ada yang positif, karena komunikasi pemasaran biasanya dirancang untuk membujuk penonton atau bertindak untuk memilih. Karena komunikasi merupakan kemampuan untuk mendapatkan umpan balik maupun lisan ataupun nonverbal. Adalah sebuah studi psikologis yang mempelajari perilaku individu atau organisasi terhadap sebuah produk. Studi ini bertujuan untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan terhadap produk, dan perilaku konsumen juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama adalah faktor pribadi, merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen, dan yang kedua adalah faktor psikologis, merupakan respon dan sikap individu, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Baiklah, terima kasih untuk Tommy. Baik, sampai juga di penghujung berita terkini dari Studio Kelompok 4. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Semoga berita terkini bermanfaat untuk Anda. Saya Alosius Temi Hartono dari Studio Kelompok 4 melaporkan.